Haleluya. Halo Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sentosa bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita baru saja memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Dan terkait dengan kematian Tuhan Yesus, ada peristiwa yang terkenal, yaitu Pilatus mencuci tangan. Tindakan mencuci tangan Pilatus ini kemudian secara kiasan diartikan sebagai tindakan untuk tidak mau bertanggung jawab, lalu melempar tanggung jawabnya ke orang lain. Nah, apa yang Pilatus lakukan tentunya kita bisa melihatnya dari dua sisi. Sisi negatif dan sisi positif. Kalau sisi negatifnya, ya Pilatus orang yang tidak baik. Dia mau lepas tanggung jawab, lempar tanggung jawabnya ke orang lain. Akan tetapi kalau kita melihatnya dari sisi yang positif, justru apa yang dilakukan Pilatus ini merupakan tindakan yang tepat. Kok bisa? Nah, untuk mengerti ini kita perlu mundur sedikit ke peristiwa sebelum peristiwa ini. Tertulis di dalam Markus 15 ayat 9 sampai ke 11. Saya bacakan. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini?" Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Bapak Ibu Saudara-saudari, Pilatus mengerti bahwa imam-imam kepala dengki kepada Yesus dan mau bunuh Yesus. Pilatus juga ngerti imam-imam kepala ini gak mau tanggung jawab atas kematian Yesus. Oleh sebab itu imam-imam kepala menghasut orang banyak. Supaya apa? Tanggung jawabnya nanti dicatat sejarah orang banyak membunuh Yesus karena tidak suka kepada Yesus. Imam-imam kepala bebas dari tanggung jawab kematian Yesus ini. Nah, Pilatus tahu ini. Oleh sebab itu, waktu Pilatus diperhadapkan kepada Yesus, dia bilang, ini tanggung jawab kalian ya. Dia cuci tangan. Ini tindakan yang tepat. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, apa pelajaran yang bisa kita ambil melalui peristiwa Pilatus ini? Ada dua. Yang pertama, cara orang lempar tanggung jawab. Dan yang kedua, sikap kita ketika kita diperhadapkan dengan hal ini. Baik, kita lihat dulu yang pertama, cara orang lempar tanggung jawab, yaitu dengan menghasut. Seperti imam-imam kepala menghasut orang banyak, demikian juga zaman sekarang ada orang-orang yang menghasut kita untuk bertanggung jawab, atau setidaknya ada tanggung jawab kita juga apabila mereka melakukan hal yang buruk terhadap orang lain. Mereka nggak mau tanggung jawab sendiri. Misalnya di kantor mereka tidak suka terhadap atasan atau tidak suka terhadap pesaing mereka, tidak suka terhadap teman sepelayanan, teman sekerja, atau tidak suka terhadap siapapun. Lalu mereka mulai menyebarkan fitnah atau menyebarkan kejelekan-kejelekan dan ajak kita untuk membenci, untuk menyebarkan hal-hal yang tidak baik terhadap orang itu. Nah, kita perlu waspada Bapak Ibu Saudara-saudari. Cara-cara ini penghasutan ini kita perlu peka dan bijaksana. Nah, masuk ke pelajaran yang kedua, yaitu sikap kita. Kita harus seperti Pilatus, justru sikap yang tepat. Ayat 23 Matius 27, di situ tertulis bahwa, tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Pilatus observasi dulu, selidiki dulu. Begitu mendengar ada berita tidak baik mengenai seseorang, ini yang harus kita lakukan, selidiki dulu. Benar nggak ya? Benar nggak dia seperti yang dikatakan orang ini? Benar nggak tuduhan-tuduhannya? Nah, apabila kita ternyata mengetahui ternyata itu adalah fitnah, seperti Pilatus. Oh, aku nggak mau ikut campur. Jadi cuci tangannya tidak mau ambil tanggung jawab karena memang bukan tanggung jawab kita. Itu adalah hal yang jahat untuk menjerumuskan orang. Nah, kalau gitu kita lepas tanggung jawabnya. Yaitu tindakan yang tepat. Dan satu hal yang penting lainnya yang harus kita pelajari adalah ketika kita tidak suka sama orang, kita jangan jadi imam-imam kepalanya. Kita jangan menghasut orang untuk benci kepada orang yang tidak kita sukai. Akan tetapi, seperti Pilatus juga, observasi. Cari tahu dulu kebenarannya. Kenapa kita tidak suka sama orang itu? Kita tanya diri kita sendiri. Cari tahu. Kalau kita iri hati, bertobatlah. Kalau kita kalah bersaing,
Mari kita tingkatkan kemampuan kita. Ya, setidaknya mari kita lakukan yang benar. Karena kita anak-anak Allah yang sudah dibenarkan, kita melakukan yang benar. Tuhan tolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan tolong supaya kami bisa melakukan yang benar, kami tidak menghasut orang. Apabila ada orang yang menghasut, kami pun tidak mengambil bagian, tapi biar kami menjadi bijak dan mencari tahu dulu kebenarannya sehingga kami tidak terlibat dalam hal-hal yang jahat. Tuhan tolong kami semua. Terima kasih Tuhan, dan hamba berdoa bagi umat-umat-Mu, jemaat-jemaat-Mu. Hari ini mereka akan melakukan segala aktivitas mereka, baik yang berakhir pekan bersama keluarga maupun yang masih harus bekerja di kantor atau berwirausaha. Tuhan berkati mereka semua. Tuhan beri hikmat, Tuhan tolong. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga berkati dengan kesehatan kekuatan, jaga lindungi dari segala sesuatu yang jahat. Jauhkan dari sakit penyakit, virus bakteri. Jauhkan juga dari orang-orang yang ingin berniat jahat. Kami serahkan hidup kami padamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin.